melanjutkan taklim Simtud Durar sampai kepada bab Mahallul Qiyam. Ketika Mahallul Qiyam, ketika membaca Simtud Durar dan semua maulid, biasanya kita ini berdiri. Ini berdirinya kita ketika maulid, ketika Mahallul Qiyam, ini kita harus paham. Kenapa kok berdiri? Jenengan kenapa berdiri? Ikut-ikutan loh, jangan. Harus paham kenapa kok berdiri. Apakah berdirinya ini wajib? Apakah sunnah? Apakah bid'ah? Haram? Itu harus ngerti. Kita ini ketika Mahallul Qiyam itu sudah menjadi adat. Menjadi adat kita ini berdiri. Yang mampu berdiri. Andai kan ada yang ikut maulid ke orangnya sepuh atau orangnya ini tidak kuat, tidak apa-apa, tidak berdiri. Jangankan Mahallul Qiyam, sholat aja yang ibadah itu al-qiyam alal qadir, itu fardunya berdiri ketika sholat wajib hanya bagi yang mampu berdiri. Kalau orang yang sholat fardu ini sakit, dia boleh kok sholat sambil duduk, boleh. Apalagi ketika Mahallul Qiyam. Makanya ketika ada orang yang saking sepuh, terus ketika Mahallul Qiyam tidak berdiri, ya jadi judge, ini orang tidak punya adab. Jangan. Mungkin ada uzur. Harus pinter kita. Dan juga kita ini ketika berdiri ini dengan mentakbirkan al-farah, kegembiraan. Dan juga ketika kita takbir ini, mentakbirkan di dalam hati kita ini ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mentakbirkan kita ini mengagungkan karena memuliakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu para ulama mengatakan yang pertama kali atau yang membuat masyhur berdiri ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya Imam Tajuddin As-Subki radhiyallahu anhu. Beliau termasuk ulama Syafi'iyah yang masyhur. Imam Tajuddin As-Subki radhiyallahu anhu. Itu ketika pada suatu hari Imam As-Subki ini duduk, ada banyak ulama di situ. Banyak pembesar orang-orang soleh, para ahli sufi, para ulama, di antaranya Imam Tajuddin As-Subki. Makanya maulid, majlis maulid itu majlis yang niru majlisnya kaum sufi, yang niru majlisnya kaum ulama. Makanya orang yang majlis maulid harus adab. Soalnya itu niru majlisnya siapa? Para sufi, para ulama. Nggak ada Mahallul Qiyam joget. Majlisnya siapa itu? Tidak betul. Mahallul Qiyam sambil joget-jogetan sampai senggolan akhirnya tawuran. Ya apa sih? Meniru majlisnya siapa itu? Itu tidak paham orang majlis maulid itu niru para aulia, para ahli tasawuf. Dulu itu para aulia, para ahli tasawuf, para ulama ini termasuk Imam Tajuddin As-Subki radhiyallahu anhu ini berkumpul. Ketika berkumpul ini ada seorang munsyid. Munsyid ini yang membacakan syair-syair. Ada seorang munsyid membacakan satu syair yang isinya puji-pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu syairnya Imam As-Sarsari. Qalilun limadhal Mustafa bi khattil qalilun limadhal Mustafa bi khattin min dhahab ala warakil dhahabi min khatti ahsani man katab. Sedikit pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pena dari emas, ditulis di atas secarik kertas dari emas dengan tulisannya orang yang paling baik tulisannya. Wa antan hadzal asrafu inda sama'ihi qiyaman sufufan aw jathiyan 'ala rukab. Dan orang-orang yang mulia-mulia ini ketika mendengar pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bangkit berdiri semua, ada yang sambil berdiri bersaf-saf, berjajar-jajar, kalau tidak bisa berdiri berlutut di atas lututnya, saking kepingin
ta'zim ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di syair itu Imam As-Subki berdiri. Sampai di bait itu Imam Subki berdiri. Ketika melihat Imam Subki berdiri, para ulama lainnya langsung ikut berdiri. Ketika berdiri inilah ini ada apa namanya? Uns. Hatinya mereka ini langsung khusyuk ta'zim ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan di depannya mereka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berdiri, akhirnya ketika itu mulai diadatkan ketika menyebut di dalam kitab Maulid bab yang paling membuat kita itu bahagia, kita berdiri ta'ziman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab-babnya Maulid yang paling menyenangkan itu yang mana? Semuanya menyenangkan. Tapi yang paling menyenangkan ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri. Berdirinya ini ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang harus dihadirkan setiap orang yang mahallul qiyam. Jangan suket. Enggak betul itu. Itu yang harus dihadirkan. Apakah itu wajib? Enggak wajib. Apakah itu sunnah? Hatta sunnah. Kalau itu sunnah dari makna ibadah. Enggak, adat. Tapi yang menjadikan baik itu niat. Kenapa kok berdiri? Soalnya ta'ziman. Ta'zim itu loh yang dibuat ibadah. Itu yang dinilai sama Allah Ta'ala. Nanti kan ada orang membaca mahadul qiyam, tidak berdiri, tidak masalah. Tapi adatnya ini sudah menjadi seperti itu, akhirnya kita mengikuti. Ada juga kok kitab madaih yang tidak ada mahadul qiyamnya ada. Burdah tidak ada mahadul qiyamnya, tidak masalah. Tapi tak kasih mahadul qiyam, ya tidak masalah juga. Tapi ini ada mahadul qiyam, kita menerapkan seperti para guru-guru kita menerapkan. Nah kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh, ya kenapa tidak boleh? Allah Ta'ala aja memperbolehkan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikirlah kepada Allah sambil berdiri ya boleh, sambil duduk ya boleh, sambil berbaring ya boleh. Ini kita juga zikir. Zikir apa? Zikir salawat, zikir menyebut, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk zikir. Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk zikir. Lah zikir apa kok memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zikir karena meniru sama Allah. Karena Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita meniru Allah Ta'ala. Niru Gusti Allah. Masya Allah. Niru Gusti Allah. Apa itu amalan yang niru Gusti Allah? Allah Ta'ala memuji Kanjeng Nabi. Dan jenengan juga ikut memuji Kanjeng Nabi. Wah, ridho Gusti Allah. Nah, itu yang harus kita hadirkan ketika mahallul qiyam. Ini ngaji judul itu ini. Mahallul qiyam. Asyraqal kaunu btihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Mudah-mudahan kita mendapatkan panjang umur. Satu bait tabarrukan. Asyraqal kaunu btihaja. Asyraqa menjadi bersinar. Al-kaunu seluruh alam. Ibtihajan karena merasa bergembira. Seluruh alam itu bergembira. Saking senengnya sampai bersinar. Jenengan pernah ngerti sesuatu yang manusia deh. Manusia yang seneng, saking senengnya sampai bercahaya. Apa itu? Yaitu ketika senangnya itu zahir batin, semua hatinya penuh sukacita, itu wajahnya langsung mencorong. Jenengan pernah ngalami mboten? Selama di dunia tidak pernah ngalami jenengan. Selama di dunia tidak pernah ngalami. Soalnya orang sak seneng-senenge, seneng duniawiyah, pasti ada ganjel satu sedikit di dalam hatinya. Tidak bisa senang di dunia kok senang yang full dalam hati, tidak mungkin. Contohnya orang yang senangnya full, mungkin sedikit full lah. Hampir penuh senangnya. Itu contohnya ketika ketika apa? Contohnya orang satu dikasih dunia seisine.
dunia seisine bayangke. Seneng ndak? Nek misal jenengan ndak paham dunia saisine, sak desane jenengan saisine dikasihkan jenengan. Desane jenengan, desane misalnya ini kajeksan ini dikasihkan jenengan. Besok mau tidur sebelah sana ndak apa-apa, itu rumahku, mobil yang itu juga rumahku. Saisine itu punya jenengan. Seluruh dunia dikasih ke satu orang, kira-kira hatinya seneng mboten? Seneng, tapi full ndak? Ada satu yang ganjel. Eman, nek mati gini kok bakal saya mati meninggalkan dunia. Kalau misal saya yang ndak mati duluan, dunianya yang rusak meninggalkan saya, itu yang ganjel. Makanya kalau orang kok punya bahagia itu penuh di dalam hati, mukanya langsung bersinar. Kapan itu? Innal abrara lafi na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun عينا يشرب بها المقربون تعرف في وجوههم نضرة النعيم, yaitu orang yang di dalam surga itu ta'rifu fi wujuhihim nadrah. Kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang abrar di dalam surga itu, ta'rifu fi wujuhihim, wajah mereka ini nadrah, bersinar. Wajah kok bersinar kayak lampu. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, penuh bersinar karena penuh nikmat, hatinya full nikmat. Sampai kayak lampu, nadrah. Itu orang ahli surga dikasih yang lebih dari dunia seisinya, dikasihkan mereka satu orang, per orangnya itu. Kemudian kemudian nikmat itu kekal dan orangnya juga kekal. Itu full bahagia zahir wal batin. Sampai wajahnya ini nadrah an-na'im, bersinar saking penuh kenikmatan. Paling bersinarnya wajah saking senengnya ketika apa itu? Ketika masuk surga. Ada lagi yang lebih dari itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli surga ketika itu akan bersinar. Kenapa bersinar? Ila rabbiha nadhirah, melihat Tuhannya. Itu loh yang paling bersinar. Saking nikmat yang penuh. Tidak ada yang mengalahkan kenikmatan memandang Tuhannya. Lah alam pernah seperti itu dulu itu, mirip seperti kenikmatan surga, yaitu asyraqal kaunu batihaja. Alam ini bersinar karena gembira biwujudil Mustafa Ahmad, karena dengan sebab wujudnya, lahirnya orang yang terpilih yaitu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang membawa rahmahnya Allah kepada seluruh alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.